Oke, kita akan lanjutkan hari ini materi mengenai perpindahan massa ya, perpindahan massa dengan menggunakan shell mass balance. Hari ini kita akan membahas dua kasus. Yang pertama adalah kasus di mana terjadi reaksi yang homogen, dan yang kedua adalah kasus di mana terjadi perpindahan massa saat ada aliran force convection, ada aliran dari si fluidanya gitu ya. Yang kelas Jatinangor minggu lalu sudah dapat ya yang perpindahan massa pada reaksi yang homogen. Nggak apa-apa ya, saya ulang lagi sedikit. Karena kelas internasional belum dapat minggu lalu, jadi saya ulang dulu sedikit mengenai perpindahan massa pada sistem dengan reaksi yang homogen. Ya. Oke, nah sekarang mungkin untuk memulai ya, karena kelas Jatinangor sudah dapat reaksi homogen, saya ingin tanya, ada yang bisa menjelaskan apa itu perbedaan reaksi yang homogen dan yang heterogen? Halo? Oh Ibu. Ya. Siapa nih? Bu, tapi Gifari Bu. Oh iya, Gifari. Sebetulnya waktu kemarin saya belum bahas ini. Oh iya. Saya mau coba jawab. Boleh. Coba jawab. Mungkin kalau yang reaksi homogen, jadi nanti kita bereaksi produk yang terbentuk mungkin jadi cuma satu kemungkinan. Tapi kalau misalnya heterogen mungkin bisa jadi dua. Oke, ya. Masih kurang tepat, Gifari. Tapi terima kasih ya sudah berinisiatif menjawab. Terima kasih. Tapi masih kurang tepat. Bukannya sudah ya reaksi homogen di Jatinangor kemarin ya? Saya dikabari oleh Bu Aci katanya minggu lalu sudah reaksi homogen ya? Sudah ada yang difusi dengan reaksi homogen. Iya, sudah ada ya. Oke, jadi bagaimana perbedaannya? Mau coba jawab Bu? Silakan. Siapa aja boleh. Ya Pak. Mungkin kalau reaksi homogen dia hasilnya fasanya hanya satu, tapi kalau heterogen lebih dari satu. Memangnya kemarin saat membahas reaksi heterogen dan reaksi homogen fasenya ada yang berubah gitu? Kan reaksi heterogen, kalau untuk reaksi heterogen kelas internasional juga sudah dapat ya kemarin ya. Reaksi heterogen tuh kemarin kita yang heterogen ya. Kita membahas saat kita punya reaksi di permukaan katalis padat ya. Katalitik reaktor kemarin kita bahas ya, sudah bahas. Masuknya gas A gitu kan ya, masuknya gas A. Keluarnya apa? Keluarnya kemarin kita punya apa? Campuran gas A dan gas B gitu ya, di mana si gas A itu bereaksi menjadi B gitu kan ya, masuknya gas, keluarnya gas. Kan fasenya masih sama ya, masih satu fase juga. Nah, jadi kenapa ya reaksi homogen reaksi heterogen itu? Apa yang terjadi dengan reaksi homogen dan heterogen? Izin menjawab Bu. Mungkin kalau yang reaksi homogen itu terjadinya di keseluruhan volumenya. Tapi kalau yang reaksi heterogen hanya terjadi di bagian tertentu, misalnya lapisan film gitu. Oh, siapa nih? Putri Bu. Siapa? Putri Bu. Afri. Sorry, putus-putus di saya, sorry, nggak jelas. Putri Bu. Oh, Putri, oke. Bentar. Oke, ya Putri ya, oke bagus sekali. Jadi reaksi heterogen itu adalah reaksi yang terjadi pada bagian-bagian tertentu saja, ya.
Sedangkan reaksi homogen itu terjadi pada keseluruhan fasa bulk dari sistem kita. Ya, jadi kalau di kasus ini kan yang heterogen dulu ya. Heterogen itu terjadi hanya di permukaan katalis ya. Ini katalis dibesarkan. Reaksi itu hanya terjadi di daerah sini. Ya, hanya terjadi di permukaan katalis. Ya, di permukaan katalis reaksinya. Dan sistem yang kita tinjau hanyalah sistem dari permukaan katalis sampai ke lapisan filmnya gitu ya. Jadi sistemnya tipis yang kita tinjau. Ya. Nah, di sistem ini kita bisa melihat bahwa yang terjadi itu purely difusi, ya, purely difusi. Jadi hanya ada difusi A, 2 biji, 2 mol ya, dan difusi B keluar. Nah, ini reaksinya heterogen disebutnya, ya, disebut dengan reaksi heterogen. Oke. Nah, reaksi homogen ini terjadi, perbedaannya ya, dia terjadi di keseluruhan fasa bulk dari sistem kita. Jadi kalau heterogen hanya terjadi di permukaan, hanya terjadi di tempat-tempat tertentu saja, dia tidak terjadi di sini di fase bulk, dia tidak terjadi gitu ya, dia nggak ada reaksi di sini. Reaksi itu hanya ada di permukaan katalis gitu ya. Nah, sedangkan kalau homogen itu reaksinya terjadi di seluruh fase bulk dari sistem kita. Nah, itu bedanya ya. Nah, karena reaksi heterogen ini bisa diamati sebagai kejadian yang purely difusi, ya, purely difusi, maka di sini kita tidak butuh persamaan laju reaksi. Nah, sedangkan kalau homogen kita nggak bisa melihat atau menentukan di mana si difusi itu terjadi, ya, sehingga kita nanti akan butuh persamaan laju reaksi di sini. Nah, itu bedanya ya. Jadi ya, heterogen terjadi hanya di tempat-tempat tertentu, di permukaan-permukaan tertentu, sedangkan kalau homogen itu dia terjadi di keseluruhan fasa bulk dari sistem kita. Ya, jangan ini ya, jangan terbalik lagi. Jadi nanti kalau misalkan dapat soal harus bisa menentukan apakah dia heterogen ataukah dia homogen, perpindahan masanya gitu ya. Nah, sekarang untuk reaksi yang homogen, kita akan tinjau sistem di mana kita punya sebuah tangki. Ya, di dalam tangki ini diisi oleh cairan. Ya, sebut saja dia adalah cairan B. Liquid B. Ya. Nah, di atasnya tentu saja ada gas. Ada gas ya. Gas ini kita sebut saja sebagai gas A. Oke. Nah, gas A ini dia akan terabsorpsi, bisa terabsorpsi ya. Jadi gas A itu terabsorpsi ke liquid B. Ya, gas A itu terabsorpsi ke liquid B. Nah, sekarang saya tanya, gas itu bisa terabsorpsi ke liquid nggak? Menurut teman-teman? Pernah bisa ya? Contohnya apa? CO2 terabsorpsi ke air kayak yang di minuman soda. Ya, betul ya. Nah, tapi perlu diketahui, betul ya, gas itu bisa terabsorpsi ke liquid. Dan gas itu ya hampir banyak sekali kasus di mana gas itu terabsorpsi ke liquid ya. Misalkan oksigen itu pasti terabsorpsi juga ke liquid gitu ya. Tapi perlu diperhatikan bahwa dalam kondisi yang normal, 1 atmosfer, temperatur kamar seperti ini, maka jumlah gas A yang terabsorpsi ke liquid B itu pasti kecil. Ya, gas itu nggak bisa banyak-banyak terabsorpsi ke liquid. Pada sebagian besar sekali kasus, gas itu terabsorpsi ke liquid hanya dalam konsentrasi yang kecil. Ya. Oke. Nah, di sini contohnya yang kita ambil adalah kasus absorpsi CO2 ya. Absorpsi CO2 oleh larutan NaOH. Ya. Nah, CO2 juga terabsorpsi ke NaOH sama ya. Tapi tentu saja kelarutan CO2 di dalam NaOH itu kecil. Jadi yang terabsorpsi itu ya nggak banyak-banyak, pasti sedikit
ya. Nah, sekarang kalau misalkan si CO2 ini terabsorpsi ke dalam NaOH, ya, dia akan mengalami reaksi. Jadi sambil terabsorpsi, terus dia bereaksi juga, ya. Dia bereaksi juga. Kita sebut saja CO2 ini sebagai gas A, NaOH ini sebagai liquid B, gitu ya. Nah, si CO2 ini juga akan bereaksi dengan NaOH. Jadi CO2 itu terabsorpsi ke dalam sini, terus sepanjang perjalanannya dia bereaksi, gitu ya. Oke, nah reaksinya katakan saja A ditambah B menjadi AB, gitu ya. Ini kita ambil simplifikasi dari reaksinya, gitu ya. Tentu saja kalau reaksi yang aslinya ya tak ada ditambah apa lagi di produknya. Tapi kita simplifikasi saja, gas A bereaksi dengan liquid B menjadi AB, gitu ya. Oke. Nah, kita tadi tahu juga ya, gas A itu yang terabsorpsi dalam liquid B pasti konsentrasinya kecil. Pasti sedikit yang bisa terabsorpsi ke dalam liquid B, yang bisa terlarut dalam liquid B. Nah, jadi sudah dipastikan ya, bisa dipastikan juga bahwa produknya juga nanti punya konsentrasi yang besar apa kecil? Coba kira-kira kalau gas A-nya itu konsentrasinya kecil dalam liquid B, nanti produk AB-nya besar apa kecil konsentrasinya? Kecil ya, tentu saja konsentrasinya bakal kecil karena ya reaktannya sedikit gitu ya. Jadi konsentrasi AB-nya pasti kecil. Nah, sekarang kalau misalkan kita ingin meninjau bagaimana sih pembentukan mass balance gitu ya, Shell mass balance untuk gas A, kita bisa buat dulu kontrol volumenya ya. Jadi kalau misalkan saya gambarkan, saya hapus dulu biar lebih rapi. Nah, kalau misalkan saya gambarkan, kita punya kontrol volume atau ruang diferensial ya, seperti ini. Nah, A akan masuk ke sini ya, Na di Z dan keluar dari sini. Na di Z plus delta Z. Ya. Oke. Nah, jadi Shell mass balance ya bisa kita tuliskan sebagai berikut. Na di Z dikalikan dengan luas permukaannya dikurangi Na di Z plus delta Z dikalikan luas permukaannya juga. Nah, sekarang karena dia reaksi homogen, maka kita membutuhkan laju reaksi, informasi laju reaksi di sini. Ya. Nah, laju reaksi itu kita kasih tanda negatif. Kenapa negatif? Karena A itu terkonsumsi, dia bukan terproduksi. Ya, A itu terkonsumsi. Jadi kita kasih tanda negatif menunjukkan konsumsi A. Gitu ya. Persamaan reaksinya adalah K dikalikan Ca. Gitu ya. Ca pangkat sesuatu sih pasti Ca pangkat N, mungkin satu, mungkin angka yang lain gitu ya. Nah, jangan lupa bahwa KCa pangkat N ini dia menunjukkan mol A yang terkonsumsi oleh reaksi tersebut per unit volume per unit waktu. Ya, jadi kita harus mengalihkan laju reaksi ini dengan volumenya, dengan volume kontrol kita. Ya, nah volume kontrol kita apa? Volume kontrol kita adalah S luas area dikalikan dengan delta Z ya. Delta Z adalah ketebalan dari kontrol volume kita. Sama dengan 0. Sampai sini ya. Ada yang mau bertanya dulu? Nggak ada ya, oke. Lalu persamaan ini semua bisa kita bagi dengan S delta Z ya. Semua paham ya kenapa kita menggunakan S di sini ya. Karena luas permukaan masuk dan keluar itu sama. Ya. Oke ya, kita bagi lalu kita akan mendapatkan minus DNA per DZ minus K1 CK. Sorry ya, K mungkin ya. Tapi ada satunya. Yes.
minus K CA pangkat N sama dengan 0. Gitu ya. Sama dengan 0. Nah, di mana jangan lupa ya, N ini bisa bilangan apa saja. Ya, bisa bilangan apa saja. Oke. Nah, berikutnya dari persamaan ini, atau saya bisa juga tuliskan persamaannya jadi dalam bentuk positif semua ya. dz plus K CA pangkat N sama dengan 0 gitu ya. Nah, berikutnya kalau kita sudah mendapatkan persamaan diferensial seperti ini, langkah yang kita tempuh adalah menyatakan apa itu NA ya. NA. NA adalah JA ditambah XA NA plus NB. Begini ya. Nah, salah satu strategi untuk mendapatkan persamaan NA yang baik dan bisa digunakan, teman-teman ingat dari minggu lalu, salah satu strateginya adalah kita mencari bagaimana sih hubungan antara NA dan NB, gitu ya. Ada yang NB sama dengan minus NA, ada yang NB sama dengan minus setengah NA, gitu ya. Ada yang NA-nya bernilai, NB-nya sama dengan 0. Nah, di kasus reaksi homogen ini, siapa yang bisa menentukan berapakah atau apakah hubungan NA dan NB? Ada nggak yang bisa menentukan? Ada yang punya ide apa sih hubungan NA dan NB? Apakah tahu hubungannya? Apakah tahu NA sama dengan sesuatu NB? Coba di kasus yang sedang kita bahas ini. Apakah NA sama dengan NB? NA sama dengan NB. Belum tahu ya. Nah, justru kalau saya justru nggak tahu ya apa hubungannya gitu ya. Saya nggak tahu laju A dan laju B itu apakah dia NA sama dengan NB. Kalau NA sama dengan NB ya, kalau misalkan kita bilang NA sama dengan NB, berarti kan arahnya sama ya. NA-nya ke sini, NB-nya juga ke sini gitu ya. Nah, terus kalau misalkan kita bilang apakah NA sama dengan minus NB, kalau NA sama minus NB kan NA-nya ke sini, NB-nya ke sini arahnya gitu, tapi jumlahnya sama ya. Nah, masalahnya karena reaksinya homogen seperti ini ya. Dalam cairan, saya nggak tahu sebenarnya si A itu gerak kemana, si B itu gerak kemana dalam arah yang mana gitu ya. Kalau jumlahnya mungkin iya NA sama dengan NB, tapi kalau arahnya saya nggak tahu sebenarnya. Ya, nah jadi tapi ada untungnya ya. Untungnya adalah dalam kasus ini, tadi kita ingat lagi di awal, gas A terabsorpsi ke liquid B ya. Gas A itu tadi gimana absorpsi ke liquid B-nya? Apakah banyak atau sedikit yang bisa terabsorpsi ke liquid B? Sedikit ya, sedikit. Berarti kalau misalkan saya perkirakan XA-nya itu akan besar atau kecil ya? XA itu kan fraksi ya, fraksi kecil ya. Jadi XA ini nilainya pasti bakal kecil. Ini saya hapus dulu. Nah, XA ini kan nilainya pasti kecil nih ya. Pasti nilainya kecil. Karena A itu konsentrasinya sangat kecil di dalam campuran atau di dalam liquid B. Ya, sehingga kalau dia kecil, ya sudah kita abaikan saja ya. Sehingga yang kita dapatkan adalah hubungannya Na sama dengan Ja. Begitu. Ya. Nah, jadi suku ini, suku yang sebelah kanan ini yang paling belakang dianggap 0 bukan karena saya tahu Na itu sama dengan minus Nb ya, tapi karena Xa-nya ini saya tahu Xa-nya itu kecil. Sangat kecil sekali. Oke. Nah, dari sini lalu kita Ja itu kan minus ya, minus DAB DCA per DZ gitu ya. Minus DAB DCA per DZ. Ini sekarang saya hapus dulu ya reaksi yang heterogen ini, kan tadi cuman diskusi pengenalan aja. Oke. Nah, setelah kita tahu hubungan antara Na dan Ja, kita bisa substitusikan ke dalam persamaan diferensial yang telah kita dapatkan. Kita
kita bisa dapatkan bahwa DAB D2CA per DZ kuadrat dikurangi K1 CA pangkat N sama dengan 0. Begini. Ya. Nah, ini adalah persamaan diferensial akhir yang sudah dalam bentuk atau sudah melibatkan hukum Fick, hukum difusi. Nah, kira-kira untuk persamaan ini, apakah syarat batas atau boundary layer yang bisa kita gunakan? Boundary layer ya. Berapa boundary layer yang akan kita butuhkan? Kita akan butuh 2 boundary layer karena kita punya 2. Kita akan melakukan 2 kali integrasi terhadap set ya. Jadi ada boundary layer yang pertama dan boundary layer yang kedua. Dua-duanya terhadap Z gitu ya. Nah, jadi pada Z berapa, CA-nya sama dengan berapa, pada Z berapa, CA sama dengan berapa. Gitu ya, atau ya apalah gitu hubungan antara CA dan Z-nya gitu ya. Oke. Sekarang kita anggap saja, sorry saya lupa menuliskan sumbunya ya. Kita anggap saja titik nolnya di sini, ini titik nol ya. Z ke arah sini. Ketinggian dari cairan ini adalah L. Nah, jadi boundary layer yang pertama, siapa yang tahu atau punya ide apa syarat batas yang pertama? Halo? Di Z sama dengan L itu BCA kali DZ-nya 0. Betul. Ya, ini yang di Z sama dengan L, DCA per DZ-nya ini sama dengan 0 ya. Jadi di Z sama dengan L di dasar sini, ya di dasar tangki, DCA per DZ sama dengan 0. Apa sih artinya? Jadi artinya DCA per DZ sama dengan 0 itu artinya di dasar tangki sini, ya, di dasar tangki sini tidak ada lagi perubahan A terhadap Z. Ya iyalah nggak berubah A terhadap Z ya. Kenapa nggak berubah? Karena A itu yang nggak bisa berdifusi menembus dinding tangki terus lanjut difusi ke sini. Ini kan nggak bisa A. Jadi di dasar tangki sini, ya di dasar tangki sini A mentok ya, artinya di dasar tangki itu perubahan konsentrasi A terhadap Z sama dengan 0. Dia nggak akan berubah lagi konsentrasinya di situ terhadap Z ya. Oke. Lalu yang kedua, syarat batas yang kedua. Syarat batas apa bisa kita gunakan lagi di sini? Pada Z sama dengan berapa? Z sama dengan 0. Pada Z sama dengan 0 di sini di permukaan gas cair. Berapakah CA-nya? CA-nya adalah CA0. Ya, konsentrasi awal dari si gas A di situ. Ya. Nah, lalu bagaimana cara menyelesaikan persamaan ini? Nah, persamaan ini sayangnya kalau diselesaikan secara manual pakai tangan tuh susah. Ya, terlihat dari bentuknya yang sudah agak rumit ya. Ada CA di sini, ada CA di sini gitu ya. Jadi nanti gimana menyelesaikannya? Menyelesaikannya biasanya menggunakan software ya, kita pakai software. Nah, kalau misalkan mau manual, mungkin cara yang bisa ditempuh adalah dengan mengubah persamaan ini ke dalam bentuk yang tak berdimensi ya. Tapi tentu saja itu juga masih agak-agak repot ya. Jadi biasanya kalau persamaannya sudah sulit begini, seperti di Matek gitu ya, udah agak sulit, panjang pakai tangan, kita bisa menggunakan software ya. Oke. Demikian untuk yang kasus reaksi homogen. Barangkali ada pertanyaan. Yang kelas Jatinangor memang mengulang ya, tapi nggak apa-apa, siapa tahu kemarin ada yang masih belum paham, sekarang bisa jadi lebih paham lagi. Untuk yang kelas internasional, apakah bisa dipahami kasus reaksi homogen ini?
Bisa Bu. Bisa, oke ya. Makasih. Nah, sekarang selanjutnya kita akan membahas kasus terakhir. Ini kasus terakhir dari perpindahan massa dengan shell balance ya. Kasus terakhir. Nanti setelah ini kita kuis ya. Jam 11 kita kuis. Sama semua 5 kelas akan kuis hari ini. Oke. Nah, berikutnya kita akan meninjau kasus di mana kalau yang sebelum-sebelumnya kan dari mulai kita meninjau kasus yang itu loh, yang ada cairan di dalam sebuah gelas terus dia menguap terevaporasi ke atas. Nah, itu dari mulai kasus itu lanjut ke kasus yang bola padat, kamper, lanjut lagi ke kasus yang dua tangki berhubungan, lanjut lagi ke kasus yang reaksi homogen, reaksi heterogen. Kalau teman-teman sadari, semuanya tidak melibatkan aliran. Ya, semuanya tidak melibatkan kondisi fluida yang mengalir. Nah, sekarang di kasus yang terakhir ini kita akan meninjau difusi pada falling film. Ya, difusi pada falling film. Ya. Atau juga melibatkan gas absorption. Nah, sekarang kasusnya gimana? Kasusnya adalah sekarang kita punya sini ya, kita punya plat. Kita punya plat seperti ini. Ya, kita punya plat. Nah, plat ini saya kasih warna ya, biar kelihatan mana yang plat, mana yang cairan. Nah, ini adalah plat ya. Lalu di permukaan plat ini, di permukaan platnya mengalirlah cairan dengan ketebalan yang sangat tipis ya, atau kita kenal sebagai falling film ya. Nah, jadi ini yang tidak saya warnai, ini adalah cairannya. Ini adalah cairan yang mengalir. Cairan ini mengalir ke bawah. Sebentar ya, sebentar saya harus lihat ini saya dulu sebentar. Sorry. Jadi cairan ini mengalir ke bawah ya, mengalir ke bawah dengan ketebalan delta, di mana delta ini sangatlah tipis, gitu ya. Delta ini sangatlah tipis. Nah, lebar dari si penampang padat ini adalah W, tingginya L, dan ketebalannya ya suatu angka, tapi nggak dibutuhkan juga. Oke. Nah, sekarang cairan ini turun ke bawah. Tentu saja cairan ini juga berkontak dengan udara yang ada di sini. Ya. Di sampingnya sini ada udara. Ini adalah udara. Ya, udara atau gas gitu ya, atau gas tertentu. Gitu. Nah, tadi seperti kita ketahui bahwa gas itu terabsorpsi ke dalam cairan. Ya, pasti terabsorpsi, tapi konsentrasinya kecil, tapi dia pasti terabsorpsi. Ya. Nah, dalam kasus ini, kalau misalkan cairan yang mengalirnya adalah air ya, air, di udara ada oksigen. Nah, oksigen ini akan terabsorpsi ke dalam air yang mengalir. Ya. Nah, jadi oksigen ini akan akan terabsorpsi ke dalam aliran airnya. Nah, sekarang saya akan besarkan sedikit gambarnya. Ya, saya akan besarkan sedikit gambarnya supaya kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Kita bisa menggambar ruang kontrol yang lebih bagus ya. Nah, sekarang di sini saya gambarkan di sini adalah padatannya tadi.
Lalu ini adalah fluida yang mengalirnya ya. Agak ekstrim, jadi nggak kelihatan kayak falling film lagi gitu ya, jadi gendut gitu alirannya. Nah sekarang saya tanya ya, kalau misalkan si fluidanya mengalir turun seperti ini, lalu ada gas oksigen terabsorpsi ke dalam fluidanya, ya. Kira-kira kalau misalkan saya berikan sumbu di sini ya, sini aja deh. Saya berikan sumbu. Ini adalah sumbu Z ke bawah seperti biasa. Kesini adalah sumbu X dan kesini adalah sumbu Y. Sekarang saya tanya, perpindahan massa oksigen ya itu terjadi ke arah mana? Si oksigen itu akan berpindah massanya ke arah mana coba? X, Y atau Z? Ke arah X pasti ya. Ini pasti ke arah X pasti, betul ya. Karena dia kan memang terabsorpsi ke arah sini. Lalu ada lagi nggak? Ke arah Z ya. Jadi betul ya. Betul sekali ya, bagus sekali. Jadi si oksigen juga akan berpindah ke arah Z. Kok bisa? Ya karena dia terbawa oleh aliran H2O yang turun ke bawah. Ya. Jadi oksigen akan pindah masuk ke sini, ke arah X akan berdifusi gitu ya. Jadi selama si cairannya berkontak dengan udara, oksigennya akan berpindah semua dari di Z sama dengan 0, di Z sama dengan di Z sama dengan sesuatu lah ya, sampai Z akhir dia akan terus berpindah oksigennya ke arah X. Nah, tapi juga si oksigen juga akan berpindah ke arah Z ya, karena ada aliran yang turun ke sini. Ya, ada aliran H2O yang turun ke bawah sini. Jadi oksigen juga akan berpindah ke arah Z. Nah, ini kasusnya kita sebut sebagai force convection mass transfer. Ya, jadi ini adalah force convection mass transfer. Ya, jadi mass transfer yang juga didorong, dipaksa gitu ya, karena adanya aliran. Nah, ini berbeda dengan yang kita sudah bahas sebelum-sebelumnya. Ya. Oke. Nah, berikutnya kita akan lihat bagaimana cara membuat shell mass balance untuk kasus seperti ini. Ya, sekarang biasanya kita perpindahan hanya ke satu arah, hanya ke Z saja misalkan. Sekarang ada perpindahan ke arah X dan juga ke arah Z, gitu ya. Jadi kalau bikin kontrol volume kita itu bentuknya akan jadi seperti kubus gitu ya, seperti kubus gini ya. Jadi ini ada kalau saya gambarkan di sini ada apa ya, Na gitu, kita anggapnya oksigennya A gitu ya, Na di X, nanti ada lagi Na di X plus delta X gitu ya. Ini yang menggambarkan perpindahan ke arah X. Di sini nanti ada Na ke arah Z di Z, ini ada Na di Z plus delta Z gitu ya. Bisa dipahami sampai sini? Bisa ya, mudah-mudahan bisa. Nah, jadi sekarang kalau kita bikin shell mass balance-nya, ada Na gitu ya, Na yang ke arah Z di Z, dikalikan dengan luas permukaan yang tegak lurus dengan arah aliran NaZ ini. Ya, luas permukaannya apa yang tegak lurus dengan arah NaZ ini? Coba. Berarti kan permukaan yang ini ya, permukaan yang ini nih. Nah, permukaan ini. Apa sih luas permukaannya itu? W dikali delta X. Bagus ya, bagus sekali. W dikalikan delta X. Ini masuknya. Di keluarnya Na di Z plus delta Z. Luas permukaannya kan sama ya, W delta X juga. Oke. Lalu sekarang kita tinjau yang Na yang ke arah X. Sekarang Na yang ke arah X ke sini ya. Luas permukaan yang tegak lurus dengan dirinya. Ini apa nih? Luas permukaan yang tegak lurus dengan arah alirannya adalah W kali delta Z, betul ya, W kali delta Z dikurangi Na di X plus delta X,
W kali delta Z juga ya. Sorry, mepet habis tempatnya. Ini sama dengan 0, tidak ada akumulasi ya. Kita bagi semuanya, kita bagi dengan W delta X delta Z. Kita bagi. Akhirnya kita akan mendapatkan do NA per do Z, ini do NA ke arah Z ya, ditambah do NA yang ke arah X per do X sama dengan 0. Bisa dipahami sampai sini? Oke, ada yang mau bertanya? Kalau ada yang bingung silakan bertanya. Gak ada, oke ya. Lanjut ya. Iya, silakan. Kalau yang ini nggak ada persamaan aja. Oh iya, di sini kan kita anggap kita kan dari tadi ceritanya bahwa oksigen ini nggak bereaksi dengan air ya. Kalau misalkan di kasus yang tadi, kita kan ceritanya si A itu bereaksi dengan B gitu ya. Jadi makanya tadi saya kasih sedikit contoh pengenalan bahwa hal yang reaksi yang contoh-contoh yang mungkin terjadi secara nyata gitu ya. Kalau kita punya gas CO2 lalu terabsorpsi oleh NaOH, itu ada reaksi CO2 dengan NaOH akan bereaksi ya. Nah, tapi kalau misalkan di kasus yang barusan, ini oksigen terabsorpsi ke dalam air, dia nggak bereaksi ya. Jadi nggak ada reaksinya di sini. Oke? Baik ya. Ya, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita di sini punya dua komponen N. Ya, ada Na yang ke Z, ada Na yang ke X. Saya tuliskan dulu semuanya ya. Na yang ke Z gitu ya. Na yang ke arah Z ini adalah Ca yang ke arah Z ditambah Xa. Na yang ke arah Z ditambah Nb yang ke arah Z. Nah, lalu Na yang ke arah X, ya sama aja sih persamaannya ya, cuman dia ke arah X gitu. Seperti ini. Ya. Sekarang kita tinjau. Untuk pergerakan A, ya, perpindahan massa A yang ke arah Z, kira-kira bagaimana efek dari difusinya? Ini kan difusi ya, ini kan perpindahan massa secara difusi. Ini tuh kalau misalkan di perpindahan panas, dia itu setara dengan konduksi gitu kan ya. Nah, kira-kira kalau kita tinjau perpindahan A yang ke arah Z, menurut teman-teman bagaimana sih efek dari perpindahan massa secara difusinya? Apakah perpindahan massa secara difusinya punya efek yang signifikan atau malah dia akan menjadi tidak signifikan dibandingkan dengan perpindahan massa secara konvektifnya? Jadi tidak Betul ya, jadi ini kalau teman-teman bisa analogikan ini mirip dengan force convection yang di perpindahan panas ya. Ke arah Z, perpindahan massa karena difusi, ini akan punya nilai yang jadi sangat kecil. Ya, atau bisa juga ya setara dengan atau kita anggap aja 0 gitu ya. Sehingga yang pengaruh hanyalah konvektifnya, perpindahan massa secara konvektifnya. Teman-teman kemarin harusnya udah sudah tahu juga bahwa di pertemuan awal perpindahan massa aspek konvektif ini bisa juga dituliskan sebagai CaV. Ya. Harusnya udah ingat juga ya. Kalau kelas yang saya lupa dulu saya ngajar kelas yang mana ya. Jadi rasanya saya pernah menyampaikan bahwa aspek konveksi ini bisa dituliskan juga sebagai CaV gitu ya. Nah, sekarang kita lihat perpindahan massa A yang ke arah X ya. Di sini kita lihat ada aspek difusi dan juga aspek konvektif. Nah, sekarang kalau ke arah X ya, menurut teman-teman aspek yang mana yang berpengaruh secara signifikan? Apakah difusinya, konvektifnya atau dua-duanya? Ke arah X. Difusinya ya. Jadi ke arah X
ke arah X, aspek difusinya yang akan menjadi signifikan. Yang ini bisa saja kita anggap sama dengan 0. Ya. Oke. Nah, sekarang berarti saya substitusikan dulu ya, JAX itu adalah min DAB do CA per do X gitu ya. Nah, sekarang kalau saya mensubstitusikan persamaan 2 gitu ya dan persamaan 3 ke dalam persamaan 1 ya. Saya substitusikan semuanya, saya bisa dapatkan persamaan sebagai berikut. VZ do CA per do Z, ini yang aspek konvektif yang ke arah Z, sama dengan DAB do 2CA per do X kuadrat. Ya, ini yang tadi yang ke arah X, yang perpindahannya secara signifikan dipengaruhi oleh difusinya. Ya. Nah, VZ ini ya, VZ ini adalah sebenarnya VZ ini bukan suatu angka yang fix. VZ ini adalah fungsi dari X, gitu ya, dia adalah fungsi dari X. Oke. Nah, kalau dari perpindahan momentum kita tahu bahwa VZ ini bisa disubstitusi dengan VZ max dikalikan dengan 1 min X per delta kuadrat ya, do CA per do Z. Atau nanti kalau misalkan kita tahunya adalah kecepatan rata-rata fluida yang bisa diukur, ya misalkan kadang-kadang ini juga VZ bisa juga disubstitusi gitu ya dengan ya biasanya kita kasih dia U0 gitu ya, kecepatan fluida yang bisa diukur dengan alat ukur, kecepatan fluida rata-rata dibagi dengan X kuadrat gitu ya. Nah, jadi di sini kita mendapatkan persamaan yang kompleks lagi ya. Kompleks lagi ini persamaan diferensial parsial ya, yang biasanya kita suka coba selesaikan dengan menggunakan persamaan tak berdimensi gitu. Nah, sekarang yang terakhir kita lihat adalah bagaimana boundary layer-nya. Ada berapa boundary layer ya, boundary condition maksud saya. Ya, ada berapa boundary condition yang kita pakai di sini, yang kita butuhkan? Ada berapa? 3 ya, ada 3. Yang 1 terhadap Z, yang 2 terhadap X. Ya. Nah, sekarang gimana boundary condition-nya? Pada Z sama dengan 0 dulu ya, pada Z sama dengan 0. Jadi Z sama dengan 0 itu, kalau ini sistem yang kita tinjau ya, ini kita meninjau sistemnya ini aja gitu ya, kita meninjau sistemnya sebesar ini. Di Z sama dengan 0 itu berarti di sini. Gimana di Z sama dengan 0? Bagaimana CA-nya? Ya, di Z sama dengan 0, CA-nya berapa? CA-nya adalah 0. Ya. Karena kita menganggapnya si oksigen itu baru ada di sini, di sistem yang kita tinjau di sini ya. Oke. Di Z sama dengan sama dengan 0 sih sebenarnya, tapi dia belum mulai terdetek, belum mulai terdifusi gitu ya. Jadi di awal banget oksigennya belum ada, gasnya belum terdifusi ke dalam ya. Lalu di berikutnya terhadap X ya, terhadap X. Sekarang kalau kita lihat sistemnya, ketebalannya delta, ketebalan lapisan falling film kita. Jadi di sini 0 ya, di sini 0, di sini adalah delta ya. Sekarang di X sama dengan 0. Di X sama dengan 0 ya. Artinya adalah di antar fasa antara fluida cair dan fluida gas. X sama dengan 0. Di X sama dengan 0 berapakah CA-nya? Berapakah konsentrasi dari gasnya? Betul ya. Di X sama dengan 0, CA-nya adalah CA0. Betul sekali. Nah, terakhir yang kita lihat adalah di X sama dengan delta. Di X sama dengan delta itu adalah antar fasa antara cair dengan permukaan padat ya. Nah, ini di X sama dengan delta, tepat di permukaan dindingnya. Kira-kira bagaimana syarat batas di situ? Di X sama dengan delta ya, di permukaan padatannya. Di X sama dengan delta
Bagaimana CA-nya? Betul ya, di sini do CA per do X-nya adalah 0 ya. Apa artinya? Artinya sama kayak yang tadi. Artinya begitu si cairan itu ketemu dinding padat, dia nggak bisa berdifusi lebih lanjut. Ya, artinya do CA per do Z-nya 0. Nggak ada lagi perubahan A terhadap ke arah Z gitu ya, mentok di situ. Oke. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Penyelesaiannya tentu saja bisa dilakukan dengan menggunakan bilangan tak berdimensi, persamaan tak berdimensi gitu ya, bisa dengan menggunakan software dan lain-lain. Tentu tidak akan disuruh menyelesaikan persamaan ini sampai dapat profil konsentrasi akhirnya. Gitu ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Bu, lihat yang ketiga tadi, Bu. Syarat batasnya? Oke. Nih. Itu berarti tergantung di soalnya Bu, yang akan diketahui bereaksi pakai yang persamaan lagi berarti. Betul, kalau diketahui bereaksi berarti kan jadinya sistemnya adalah ya sistem perpindahan massa plus gitu ya, plus reaksi head homogen ya. Nah, tapi kalau di kasus ini kan kita tahu lah kalau oksigen itu bereaksi nggak sih sama air? Oksigen itu kan contohnya di sini ya, saya kasih contoh oksigen nggak bereaksi sama air. Jadi dia hanya berdifusi saja. Jadi ini kasus yang hanya difusi saja pada falling film. Jadi hanya ada absorpsi gas, tidak ada reaksi. Jadi kita nggak pakai aspek laju reaksi. Kalau misalkan ternyata sudah ada falling film, terus dia terabsorpsi si gasnya, terus bereaksi pula, ya nanti ditambahin di belakangnya di sini ya, ditambahin di sini. Ada tambahan KCA pangkat sesuatu gitu ya. Kalau misalkan ada reaksi, kalau nggak ada ya nggak usah, dihapus aja, nggak ada gitu ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ibu, saya boleh nanya nggak, Bu? Oh boleh, tidak ada larangan ini. Berkaitan yang tadi, berarti kan syarat laju reaksi ada reaksinya ya, Bu. Tapi yang kita bahas minggu lalu yang soal heterogen, itu kan reaksinya A jadi 2B, tapi nggak pakai laju reaksi, Bu. Apakah ada syarat lain, Bu, biar bisa laju reaksi? Jadi gini, jadi tadi ya seperti yang saya sampaikan, laju reaksi itu hanya dibutuhkan kalau sistem reaksinya adalah sistem yang homogen, yaitu sistem yang seperti ini. Kalau misalkan sistemnya heterogen, di mana dia hanya terjadi di permukaan tertentu ya, di sini misalkan, dia hanya terjadi di sini. Ya. Sistem reaksi heterogen seperti ini, kita bisa tinjau dia sebagai kasus difusi saja, kasus difusi absorpsi saja. Ya, jadi A masuk ke sini, lalu dia akan terabsorpsi di permukaan katalis, terus dia bereaksi, terus dia akan terdesorpsi di permukaan katalis, ya. Nah, jadi kasus reaksi yang heterogen seperti ini dianggap sebagai atau dilihat dalam kacamata perpindahan massa sebagai kasus yang purely kasus difusi absorpsi. Sehingga di sini persamaan reaksinya tidak akan dipakai. Ya, persamaan reaksi hanya dipakai untuk menentukan bagaimana hubungan antara Na dan Nb. Ya, nah kalau reaksi homogen dia nggak bisa kita lihat sebagai kasus purely difusi absorpsi karena reaksinya atau proses perubahannya terjadi di sembarang tempat. Kita nggak bisa melihat gitu di mana dia terjadi. Kita nggak bisa masuk kontrol volume dan bilang oke, dia terjadi hanya di sini. Jadi kita akan membutuhkan laju reaksi di sini. Gitu ya. Jadi kalau reaksinya heterogen, kita anggap dia sebagai kasus yang hanya difusi adsorpsi gitu ya. Ini akan jadinya akan mirip dengan seperti kasus yang ini ya. Ini hanya difusi adsorpsi saja ya. Nah, itu kalau heterogen. Kalau homogen, kita akan butuh persamaan laju reaksi.
Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, nah sekarang kalau misalkan sudah, saya rasa waktunya juga sudah habis. Silahkan teman-teman masuk ke Google Classroom masing-masing.